Saat ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Berikan, ya, mandat ini yang diberikan kepada Yosua ketika hamba Tuhan itu Musa telah mati. Musa tidak menyelesaikan perjalanan, ya. Tetapi tongkat estafet itu diberikan kembali kepada siapa? Yosua, abdinya Musa, ya, seorang bujang. Dia seorang bujang. Tetapi ada beberapa hal yang kita pelajari. Kenapa Yosua dipilih Tuhan, ya, untuk menerima mandat menjadi sebuah generasi yang besar, yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan, yang memimpin bangsa Israel selama 40 tahun. Saya mau kasih tahu saudara dan saya, kita harus responin, ya, apa yang menjadi mandat Tuhan dalam kehidupan kita, untuk membawa generasi ini, untuk membawa bangsa ini, untuk membawa kota ini, untuk membawa keluarga kita mengenal Yesus sebagai Tuhan. Ini adalah pekerjaan mulia, ini adalah mandat yang paling mulia dalam hidup kita, yang kita dapatkan dari Tuhan. Amin. Saudara bekerja, saudara dapat mandat dari bos saudara. Saudara pasti akan kerjakan dengan baik. Mandat yang kita terima inilah mandat dari Tuhan. Dia raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan. Amin. Gereja banyak kehilangan generasi penerus. Saya mau kasih tahu, sekarang banyak gereja-gereja yang mati. Gereja hanya identik dengan sebuah acara yang berlangsung. Ada kebaktian keluarga, ada kebaktian kaum ibu, ada kebaktian kaum hawa, ada kebaktian pasca, ada kebaktian Natal. Tetapi gereja banyak yang gagal mencetak generasi penerus. Amin. Walaupun dia bisa dikatakan gereja yang sudah mega church, yang gereja yang jemaatnya sudah ribuan orang, tetapi banyak gereja yang gagal mencetak, menciptakan generasi penerus. Dan mereka tidak bisa meneruskan tongkat estafet. Banyak juga gereja yang digadaikan, ya, yang tidak bisa meneruskan pelayanannya. Saya mau kasih tahu, jangan terjadi di jemaat ini. Amin. Kita siap semua menerima mandat dari Tuhan. Katakan kepada saudara sampaikan, mari kita siap menerima mandat dari Tuhan. Mari kita siap menerima mandat dari Tuhan. Amin. Generasi penerus adalah generasi yang identik dengan orang-orang yang siap menerima tongkat estafet. Amin. Jadi dalam lari estafet itu atletik ada 4 pelari estafet. Yang pertama, mereka yang ada di lintasan tikungan, ya. Yang kedua, lintasan lurus. Coba saudara pelajari dalam atletik estafet. Yang pertama ada di lintasan tikungan, yang kedua lintasan lurus, yang ketiga di lintasan tikungan lagi, yang keempat lintasan yang lurus. Saudara ada di lintasan yang lurus, generasi terakhir, the last generation, ya, penerima tongkat estafet terakhir. Saudara ada di garis yang lurus. Makanya saudara jangan menyimpang ke kanan kiri, jangan lagi menoleh ke belakang. Ya, kita harapkan kita menjadi generasi terakhir. Amin. Ya, kita tidak lagi memberikan tongkat estafet kepada yang lain. Karena kita yang menentukan, ya, tim kita menang atau kalah. Amin. Saya mau kasih tahu saudara adalah the last runner. Katakan kepada samping kiri saudara, kanan kiri saudara, saudara adalah last runner, pelari terakhir, ya, yang menerima tongkat estafet yang terakhir. Saudara ada di tikungan yang lurus. Jangan lagi menyimpang ke kanan dan ke kiri. Saudara luruskan pandangan saudara. Saudara luruskan visi saudara. Saudara luruskan apa yang menjadi kerinduan saudara untuk mencari Tuhan. Amin. Jangan inginkan yang lain. Saya mau kasih tahu, itu yang membuat kita fokus kepada visi yang Tuhan taruhkan dalam setiap kita. Amin. Jangan lagi mau, ya, ditipu oleh ilah-ilah zaman ini. Jangan mau dikuasai ataupun dipikat oleh ilah-ilah zaman ini. Saya mau kasih tahu saudara saya,
Kita harus waspada, kita harus berjaga-jaga. Banyak orang yang sudah kehilangan visi. Saya mau kasih tahu teman-teman saya dulu yang satu pelayanan dengan saya, yang dulunya bersemangat, yang dulunya on fire, yang berapi-api dalam melayani Tuhan. Tapi sekarang api ini gak kelihatan. Jangankan apinya, asap aja ini gak kelihatan. Akhirnya apa? Mereka loyo, mereka melempem. Bahkan saya mendengar kabar ada beberapa dari mereka yang akhirnya mereka terpengaruh oleh ilah zaman ini, bahkan masuk dalam kehidupan dosa yang sangat keji di mata Tuhan. Ada salah satu saudara saya, dia pernah cerita dengan saya, dia sekarang ikut kaum LGBT. Bayangin ya saudara, dulunya dia bersemangat dengan Tuhan, menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Dia bilang apa? Dia kesaksian sama saya, dia cerita bahwa dia homo, seorang homo katanya. Saya mau kasih tahu saudara, bisa terjadi dengan kita seperti itu kalau kita nggak serius dengan Tuhan. Kita bisa meninggalkan kasih mula-mula kita. Kita bisa terpengaruh dengan ilah zaman. Kita bisa meninggalkan Tuhan. Kita bukan Tuhan yang menjamin kehidupan kita sampai kita mati, kita tetap mengikut Tuhan dengan benar. Saya mau kasih tahu, itu yang harus kita jaga, waspadai. Ya. Nah, pesan Tuhan pada generasi Yosua, saya mau kasih tahu tadi di Yosua 1 ayat 7 sampai 9. Coba kita baca. Ini generasi Yosua, ya. Generasi yang besar yang terjadi, ya, pada masa mereka, ya, pada era mereka. Coba kita baca di Yosua 1 ayat 7 sampai 9. Hanya kuatkanlah dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan dan ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun kau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepada kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun kau pergi. Amin. Ada 5 hal, ya, pesan Tuhan, ya, kepada generasi Yosua saat itu, di zaman itu, di era itu. Yang pertama, kuatkan dan teguhkan hatimu, ya, dengan sungguh-sungguh. Ya, kita juga bisa terapkan di dalam generasi kita saat ini, ya. Saat generasi Yosua itu terjadi, pesan Tuhan itu turun atas mereka. Tetapi itu juga bisa menjadi pesan Tuhan di generasi kita sekarang. Pertama apa tadi? Kuatkan dan teguhkan. Nanti kita kembali lagi saling itu, ya, meriwain lagi apa yang disampaikan hari ini, ya. Kuatkan dan teguhkan hatimu dengan bersungguh-sungguh. Yang pertama itu. Yang kedua, bertindaklah hati-hati. Amin. Hati-hati, waspada dan berjaga-jaga. Itu ada firman Tuhannya. Yang ketiga, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Yang keempat apa? Jangan lupa memperkatakan kitab Taurat. Amin. Jadi mereka disuruh memperkatakan itu setiap hari kepada anak-anak mereka. Perkataan firman, perkataan Taurat. Amin. Supaya mereka hidup di dalam seluruh penggenapan hukum Taurat. Yang kelima, jangan kecut dan tawar hati. Ini bisa kita terapkan juga di generasi kita sekarang. Amin. Supaya kita menerima janji Tuhan, supaya kita sampai kepada janji Tuhan, yaitu negeri yang berlimpah susu dan madu. Nah, saya mau kasih tahu ada generasi yang berikutnya, ya. Setelah generasi Yosua lewat, ada generasi selanjutnya, yaitu generasi kita di perjanjian baru, yaitu kita menerima mandat dari Tuhan, tongkat estafet dari Tuhan. Kalau kita baca Matius 28 ayat 18. Jadi nanti saya mau jelaskan sedikit apa persamaan, ya, yang kita pelajari dari firman Tuhan ini. Kenapa Yosua dipakai Tuhan? Kenapa Yosua dipakai Tuhan untuk menerima, ya, pesan dari Tuhan, dan kenapa kita juga dipakai Tuhan untuk menerima pesan dari Tuhan, ya, pada generasi kita. Matius 28 ayat 18. Coba bisa bacakan, ya. Matius 28 ayat 18. Ayat 18.
pasal 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Amin. Kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Itu menyatakan bahwa dia meninggalkan kuasa itu kepada kita. Dia pergi naik ke surga. Dia tidak lagi memberitakan Injil di bumi ini. Dia memberikan tongkat estafetnya kepada kita. Dia memandatkan kepada kita. Karena kuasa telah diberikan bagi dia. Dia harus mendelegasikan itu kepada kita, saudara dan saya. Sebagai pelari estafet yang terakhir. Amin. Dan kita harus siap menerima mandat itu, tongkat estafet itu, dan kita berlari demikian rupa untuk sampai kepada garis finish pertandingan iman. Saudara jangan kecil hati. Walaupun saudara kecil menurut pandangan manusia, tapi saudara menerima mandat dari Tuhan. Amin. Menurut pandangan manusia yang tidak bertobat, orang-orang di luar Kristus, mungkin kita kamu kan orang baru kemarin aja. Mungkin nggak ada yang bisa dibanggakan dari hidup kita, penghasilan kita pas-pasan, mungkin kepintaran juga kita pas-pasan, ya segala hal pas-pasan. Tetapi puji nama Tuhan, ya ada hal yang luar biasa, ada yang nggak pas-pasan dari hidup kita. Amen. Yaitu kita menerima yang mandat dari Tuhan, ya mandat yang paling mulia dari Tuhan. Ada 4 hal ya pesan Tuhan kepada kita di dalam nafs firman Tuhan ini. Tadi ada 5 hal pesan Tuhan kepada Yosua di generasinya. Dan di generasi kita ada 4 hal yang Tuhan berikan. Di ayat 19 sampai 20. Nah, saudara harus tahu untuk apa saudara menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Kristus. Mandat apa yang diberikan Tuhan kepada kita untuk kita lakukan pada generasi ini, pada bangsa ini. Coba kita baca di ayat 19 sampai 20. Sama-sama aja 3, 2, 1. Karena itulah pergilah jadikan sebuah bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Amin. Hampir sama ya mandat yang diberikan kepada Yosua dengan kepada kita. Yang pertama, kita disuruh apa? Menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Jadi jangan pikirkan yang lain-lain. Jangan kita penuhi lumbung-lumbung kita aja. Artinya kita penuhi deposito kita. Ya kekayaan lahirnya kita nambah jumlah mobil kita, jumlah tabungan kita. Bukan, kita disuruh apa? Untuk menjadikan semua bangsa. Itu menjadi lumbung-lumbung Tuhan nanti di surga. Amin. Itu juga jadi kekayaan rohani kita. Nanti yang Tuhan tanya bukan berapa hartamu yang sudah kamu kumpulkan di bumi. Tapi Tuhan tanya apa? Berapa jiwa-jiwa yang sudah kamu menangkan. Amin. Sama seperti Alin dimenangkan oleh hamba Tuhan itu siapa namanya? Gak tahu ya. Dimenangkan sampai dia dibaptis menerima Yesus. Kalau enggak dia binasa, tidak mengenal Yesus sampai sekarang. Amin. Itu juga dimandatkan kepada kita. Yang pertama menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Yang kedua ada membaptis mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadi membaptis orang itu bukan tugas gembala, tetapi tugas kita. Tidak ada dibilang di situ gembala. Kamu baptis orang, tidak, atau penginjil, tidak, tetapi kita semua yang percaya Yesus, yang menerima mandat dari Tuhan, kita disuruh untuk membaptis, ya. Tetapi kita juga harus terlebih dulu dibaptis gitu, dilahirkan kembali. Amin. Yang ketiga, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, seperti Yosua disuruh mengajarkan berulang-ulang, ya, menyampaikan Taurat Tuhan kepada anak-anak mereka. Bangsa Israel, ya orang-orang Yahudi, orang-orang zaman itu mereka disuruh mengajarkan turun-temurun. Setiap hari mereka diajarkan firman Tuhan. Sama seperti ini juga di perjanjian baru di generasi kita. Kita disuruh mengajarkan kepada mereka hal-hal yang diperintahkan Tuhan. Apa yang kita dengar pada hari Minggu, apa yang kita dengar dari firman Tuhan. Kita disuruh Tuhan untuk mengajarkan kepada orang-orang yang kita layani, yang kita gembalakan. Ya mungkin jadi 2 minggu nggak ketemu jadi lupa. Nancy. Aku ingatnya Ningsi terus. Nancy, mungkin kamu menangkan jiwa, ya. Ya kamu diberikan tanggung jawab untuk menjadikan mereka murid Tuhan. Yang kedua membaptis mereka. Yang ketiga mengajarkan mereka. Dan yang keempat, ya ini yang harus menjadi keyakinan iman dalam hidup kita. Dia menyertai kita senantiasa. Amin. Dia nggak berjanji akan setiap hari turun hujan. Dia tidak berjanji setiap hari akan ada matahari, tetapi dia berjanji menyertai kita. Amin. Amin. Dia tidak berjanji lagi kita tidak akan
tidak akan apa? Menderita atau kelaparan atau gimana, tapi dia menyertai kita sampai senantiasa sampai pada akhir zaman. Amin. Nah, itu yang menjadi mandat yang Tuhan berikan di zaman kita, di generasi kita. Nah, yang berikutnya kita mau pelajari dari firman Tuhan ini. Kenapa Yosua bisa dipakai Tuhan untuk menggenapi mandat dari Tuhan? Dia berdiri bagi generasinya untuk memimpin 12.000 ya bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan. Pertama, ada 4 hal. Dia adalah orang yang rendah hati. 1 Tawarik 7 ayat 20 sampai 27, saudara baca di rumah aja. Yang kedua, dia rela berkorban. Ya. Di Ulangan 1 ayat 34 sampai 40, saudara bisa baca di rumah saja. Yang ketiga, senantiasa mencari wajah Tuhan. Ya, tinggal di dalam hadirat Tuhan seperti itu lalu tadi. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Amin. Yang keempat, dia orang yang optimis. Ya, mungkin para pengintai itu yang disuruh untuk mengintai ya tempat yang akan mereka duduki. Hanya Yosua yang bilang apa? Ya, kita nggak usah takut karena kita disertai dengan Tuhan. Amin. Kalau mereka bilang apa? Kita seperti belalang katanya. Tapi Yosua bilang apa? Jangan takut. Ya, Tuhan menyertai kita. Amin. Ada 4 hal ini. Terus apa juga yang membuat kita ya bisa dipakai Tuhan untuk bisa berdiri bagi generasi kita, untuk kita bisa menerima tongkat estafet yang terakhir, atau kita menerima mandat dari Tuhan. Yang pertama, di 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Mari kita bangkit berdiri, kita mau baca firman Tuhan ini. Kenapa Tuhan memakai kita untuk berdiri bagi generasi ini, untuk menerima mandat dari Tuhan, untuk kita menerima tongkat estafet terakhir dan berlari ya sampai garis finish. Ya. 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Oke, kita baca 3, 2, 1. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dulu tidak dikasihani, tetapi sekarang beroleh belas kasihan. Silakan terus, saudara. Ini yang membuat saudara dipilih Tuhan. Ya, ini yang membuat kita dipakai Tuhan di dalam generasi kita di zaman ini. Semua kita di tempat ini, amin, mendapatkan legalitas dari Tuhan. Kamu adalah generasi yang terpilih. Katakan kepada kanan sini, saudara. Kamu adalah generasi yang terpilih. Yang kedua, kamu adalah imamat yang rajani. Yang ketiga, bangsa yang kudus. Yang keempat, umat kepunyaan Allah. Ini yang menjadi predikat kita di hadapan Tuhan, 4 hal ini. Sehingga kita penuh dengan keyakinan iman menerima tongkat estafet. Amin. Dari generasi yang sebelumnya, yaitu generasi Kristus ketika dia sudah mati di kayu salib dan dia naik ke surga. Dan generasi terakhir dipilih Tuhan, yaitu kita, saudara dan saya. Dan saya mau saudara betul-betul sungguh-sungguh di dalam melayani Tuhan. Jangan jadikan jemaat ini hanya tempat sekedar saudara mencari hiburan ataupun mencari penghiburan ya, ataupun saudara untuk melepas lelah, melepas rasa apa ya, sesuatu yang saudara cari hanya untuk memuaskan keinginan daging saja. Saya mau kasih tahu, ada mandat yang lebih besar ya yang harus saudara dapatkan, yaitu apa? Untuk menerima janji yang kekal. Amen. Yaitu apa? Amanat agung, menjadikan semua bangsa murid Tuhan, membaptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, mengajar mereka, dan Tuhan menyertai kita senantiasa. Mari kita bantu berdiri. Terima kasih Tuhan.